Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Tri Arista. Nama saya Bima Eka Setiawan. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan membawakan materi pembaca dalam model semiotik. Yang pertama, aspek pragmatik dalam retorika Barat dan puitika Melayu. Fungsi sastra menurut pandangan tradisional Indonesia, secara implisit, Unitil dan Dulce cukup esensial dengan aspek moralis yang didahulukan. Fungsi sastra menurut dunia barat mengakibatkan perbauran antara teori sastra dan retorik. Retorik berkembang menjadi semacam klasifikasi dan sistematisasi menyeluruh tentang segala macam sarana bahasa sastra yang sampai sekarang masih dipakai istilah dan penggolongannya. 2. Resepsi dalam strukturalisme dinamik Mukharovsky. Teori Mukharovsky berpangkal pada aliran formalis sebagai usaha memahami karya sastra sebagai realisasi fungsi puitika bahasa, fungsi karya seni sebagai tanda, fakta sosial supra-individual yang mengadakan komunikasi. Sedang karya sastra terkait dengan kode yang saling berkaitan. Karya sastra tidak dapat dipahami dan diteliti lepas dari konteks sosial lain. Dan fungsi estetik terdapat dalam kaitan dengan fungsi lain. Fungsi estetik dalam karya seni merupakan hal dominan. Seni tidak tunduk pada syarat praktis, tidak berfungsi di luar dirinya, melainkan mendapat tujuan berkat fungsi estetik itu. Yang ketiga, Voditka dengan teori konkretisasi karya seni. Konsep Felix Voditka, murid Mukharovsky, ialah konkretisasi yang berasal dari ahli sastra Polandia Roman Ingarden dan dipaparkan pada Das Literarisches Kunstwerk 1931 bahwa karya sastra mempunyai struktur objektif yang tidak terkait pada tanggapan pembaca dan yang nilai estetiknya tidak tergantung pada norma-norma estetik pembaca yang terikat pada masanya. Voditka berpangkal pada pertentangan karya seni sebagai artefak dan objek estetik. Karya seni sebagai artefak baru menjadi objek estetik oleh aktivitas pembaca dan sebagai tanda makna serta nilai estetik karya seni baru dapat ditentukan berdasarkan konvensi kesastraan yang konkret pada masa tertentu. Yang keempat, teori estetik resepsi Jauss. Para peneliti sastra, baik dalam aliran marxis dan formalis, merupakan faktor terpenting dalam proses semiotik yang disebut kesusastraan, yaitu pembaca. Setiap pembaca mempunyai horizon harapan yang tercipta karena pembacanya yang lebih dulu, pengalamannya selaku manusia budaya. Disertai tugas peneliti sastra dan sejarah sastra ialah menelusuri resepsi karya sastra sepanjang zaman. Keindahan suatu karya bukanlah hal yang mutlak. Keindahan ialah pengertian yang nisbi tergantung situasi sosio-budaya pembaca. Setiap peneliti sastra harus bersifat historik, yaitu resepsi suatu karya dengan pemahaman dan penilaiannya tidak dapat diteliti lepas dari rangka sejarahnya seperti terwujud dalam horizon harapan pembaca masing-masing. Yang kelima, masalah estetik dalam ilmu sastra. Dalam hal ini sangat penting pula Jauss menambahkan dimensi estetik pada penelitian sastra dalam rangka sejarahnya. Tidak kebetulanlah Jauss menyebut pendekatannya terhadap sastra reseption estetik. Wallace tidak setuju dengan pendirian yang mutlak. Wallace 1973, tidak ada kemungkinan untuk menghindari penilaian oleh kita, oleh saya. Satu-satunya hal yang benar dan jujur yang membuat penilaian itu objektif mungkin membuat apa yang dibuat oleh setiap ahli dan sarjana, mengasingkan objeknya. Dalam hal kita, karya sastra, menafsirkan dan akhirnya menilainya dengan pengetahuan yang seluas, pertimbangan yang sejujur mungkin kita kuasai. Bagi Jauss, justru perkembangan penilaian sepanjang masalah yang penting dan relevan, dan di situ pula ditempatkan si peneliti sendiri. Dia merupakan mata terakhir dalam rantai sejarah. Yang keenam, Wirkung dan resepsi. Walaupun pada prinsipnya penelitian hubungan antara teks dan pembaca dapat dikatakan termasuk esensi ilmu sastra, namun hal ini tidak berarti bahwa secara metodik dan teknik penelitian resepsi jelas dan tidak menerbitkan masalah lagi. Dalam kalangan kelompok ahli di Jerman biasanya disebut Wirkungsgeschichte, Rezeptionsgeschichte. Wirkungsgeschichte adalah sejarah efek teks sastra dilihat di karya sastra itu sendiri. Dalam visi ini, peranan pembaca
Pisar menyebutkan pembaca implisit. Sudah tentu ada hubungan yang sangat erat antara Wirkung dan Rezeption. Bahkan ada overlap. Demikian antara Rezeption dan sosiologi sastra ada kaitan. Walaupun keduanya berbeda, sosiologi sastra menurut istilah adalah cabang sosiologi yang memanfaatkan teknik dan metode ilmu sosial. Yang pertama adalah penelitian sosiologi tentang manusia, anggota masyarakat, efek kemasyarakatan, dan melek huruf. Kedua adalah penelitian aspek mimetik karya sastra, hubungan dengan realitas. Masalah sastra dapat dipakai sebagai sumber. Pada prinsipnya, Jauss membedakan tiga kemungkinan menetapkan dan memperkuat norma dan nilai masyarakat yang ada. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best performance by Valorejo Repeat Part 2 Remix.